Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ini lanjutan part 2 untuk bacain buku The New Trading for a Living ya. Karya Pak Alexander Elder. Ini bagian keduanya. Nah, tadi saya nyoba nyari-nyari PDF-nya, nemu ya yang Indo ya ternyata. Ya, saya nyari aja ini uploadannya siapa ini ya. Saya akan coba bacakan langsung. Nah, jadi bukunya ini ya teman-teman. Ya, kemarin saya baca bagian yang kata pengantar. Wah, ini malah sudah bahasa Indo ya. Oke. Nah, ini sekarang pada di pengenalan ya, di pengenalan. Nah, di bab pengenalan itu ya. Oke, langsung saja akan saya bacakan ini di halaman 9 ya mestinya. Di yang bahasa Inggrisnya. Oke, perkenalan. Satu, perdagangan perbatasan terakhir. Anda bisa bebas, Anda bisa tinggal dan bekerja dimanapun di dunia. Anda bisa mandiri dari rutinitas dan tidak bergantung pada siapapun. Tertulis seperti itu. Inilah kehidupan seorang pedagang yang sukses. Banyak yang bercita-cita, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Seorang amatir menatap layar kuotasi dan melihat jutaan dolar berkilauan di depan wajahnya. Ia meraih uang dan kalah. Ia meraih lagi dan kalah lagi. Para traders kalah karena permainannya sulit katanya. Atau karena ketidaktahuan. Atau karena kurangnya disiplin. Jika salah satu dari hal ini mengganggu Anda, saya menulis buku ini untuk Anda. Kata buku ini seperti itu, saudara. Bagaimana saya memulai trading tertulis cukup besar di bawahnya bagi header. Nah, di sini terlihat ya. Pada musim panas tahun 1976, saya berkendara dari New York ke California. Saya membawa beberapa buku tentang psikiatri, ya ini buku psikologi. Di sini juga disebutkan saya adalah residen psikiatri tahun pertama. Beberapa buku sejarah dan memasukkan buku saku How to Buy Stocks karya Engel ke dalam bagasi mobil doge tua saya. Jadi dia membawa buku, beliau Pak Elder membawa buku ke bagasi mobilnya ya. Apa judulnya ini, buku sakunya itu How to Buy Stocks karya Engel. Saya belum pernah tahu ya, belum pernah baca ke dalam bagasi mobilnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, tanpa saya sadari, buku saku usang yang dipinjam dari seorang teman pengacara itu pada akhirnya akan mengubah jalan hidup saya. Kebetulan teman itu punya sentuhan emas terbalik yang sempurna, dikatakan seperti itu teman-teman. Selanjutnya, investasi apapun yang disentuhnya pasti akan gulung tikar loh. Tapi itu cerita lain. Saya melahap buku Engel atau Angel ya, Angel. Saya melahap buku Engel di perkemahan di seluruh Amerika dan menyelesaikannya di sebuah pantai Pasifik di La Jolla ya, di La Jolla. Saya tidak tahu apa-apa tentang pasar saham dan gagasan menghasilkan uang dengan berpikir sebegitu kuat. Saya tumbuh besar di Uni Soviet. Nah, ini Rusia yang mungkin. Tapi kalau seingat saya itu di itu ya, Ukraina ya. Saya tumbuh besar di Uni Soviet pada masa ketika menurut seorang mantan presiden Amerika Serikat, Uni Soviet adalah ya, presiden Amerika Serikat itu menurut saya tumbuh besar di Uni Soviet pada masa ketika menurut seorang mantan presiden Amerika Serikat, Uni Soviet itu adalah kekaisaran jahat.
Saya membenci sistem Soviet dan ingin keluar, tetapi emigrasi dilarang. Kemudian saya masuk kuliah di usia 16 tahun. Lulus sekolah kedokteran di usia 22 tahun. Menyelesaikan program residensi, lalu bekerja sebagai dokter kapal. Kini saya bisa bebas, saya melompat dari kapal Soviet di Abidjan, Pantai Gading, sekitar Pantai Gading. Saya berlari ke kedutaan besar Amerika Serikat, melewati jalanan berdebu yang macet di sebuah kota pelabuhan di Afrika. Dikejar oleh mantan rekan kru. Dia kan dokter kapal ya, kemudian dia ngomong dikejar oleh mantan rekan krunya ya, karena kabur nyemplung tadi ya. Kedutaan menempatkan saya di rumah yang aman dan kemudian naik pesawat di New York. Saya mendarat di Bandara Kennedy pada Februari 1974. Tiba dari Afrika dengan uang $25 di saku. Saya bisa berbahasa Inggris sedikit tapi tidak mengenal siapapun di negara ini. Kemudian akan saya lanjutkan. Saya tidak tahu apa itu saham, obligasi, futures, dan option ya. Dan terkadang merasa mual dengan melihat uang dolar. Amerika di dompet saya, maksudnya melihat dolar Amerika di dompet saya. Di negara asal, segenggam uang dolar bisa membelikan Anda 3 tahun di Siberia. Membaca buku cara membeli saham membuka dunia baru bagi saya. Sekembalinya ke New York, saya membeli saham pertama saya, yaitu KinderCare. Hal yang sangat buruk terjadi. Saya menghasilkan uang dari perdagangan pertama. Lalu perdagangan kedua membuat saya berkhayal bahwa menghasilkan uang di pasar saham itu mudah. Butuh beberapa tahun bagi saya untuk menghilangkan anggapan itu. Karir profesional saya berjalan di jalur yang berbeda. Saya menyelesaikan program residensi psikiatri di sebuah rumah sakit universitas besar, belajar di New York Psychoanalytic Institute, dan menjabat sebagai editor buku untuk surat kabar psikiatri terbesar di Amerika Serikat. Saya masih memegang lisensi, tetapi praktik profesional saya saat ini paling lama 1 atau 2 jam per bulan. Saya sibuk berdagang, suka berpergian dan mengajar. Belajar trading adalah perjalanan panjang dengan pasang surut yang meroket. Saat melangkah maju atau berputar-putar, saya berulang kali membenturkan kepala di dinding dan membuat akun trading saya jebol. Setiap kali saya kembali bekerja di rumah sakit, saya mengumpulkan modal membaca, berpikir, melakukan lebih banyak pengujian, lalu mulai trading lagi. Jadi ini kecanduan trading, saudara-saudara. Perdagangan saya perlahan membaik, tetapi terobosan itu datang ketika saya menyadari bahwa kunci kemenangan ada di dalam pikiran saya, bukan di dalam komputer. Psikiatri memberi saya wawasan tentang perdagangan yang akan saya bagikan kepada Anda. Apakah Anda benar-benar ingin sukses? Nah, ini tulisan tertulis cukup tebal sebagai header. Selama bertahun-tahun saya punya teman yang istrinya gemuk. Ia berpakaian elegan dan sudah berdiet sejak saya mengenalnya. Dia bilang ingin menurunkan berat badannya dan tidak makan kue atau kentang di depan orang. Tapi ketika saya masuk ke dapurnya, saya melihatnya, si perempuan yang gemuk tadi, saya melihatnya melakukannya dengan garpu besar
Ia bilang ingin langsing tapi tetap gemuk, jadi tetap makan. Dapurnya masih ada tadi itu ya, mangan tetap dengan garpu besar. Kemudian di paragraf berikutnya teman-teman, kenikmatan makan jangka pendek lebih kuat baginya daripada kenikmatan dan manfaat kesehatan yang tertunda dari penurunan berat badan. Istri teman saya mengingatkan saya pada banyak trader yang mengatakan ingin sukses tapi terus-menerus melakukan trading impulsif, mencari sensasi jangka pendek, berjudi di pasar. Tadi merupakan kayak mencoba menganalogikan dari perempuan tadi, katanya ingin langsing, katanya ingin diet, tapi ya, tetap aja makan di dapurnya itu malah sendoknya besar-besar, ya, makannya malah enak-enak seperti itu. Nah, ini analoginya itu ada korelasi tentang katanya trader kok mau disiplin mau ini, tapi ya tetap aja dia full margin itu ya. Untuk contoh yang sekarang kayak gitu, tetap aja impulsif meledak-ledak, tetap aja ingin balas dendam, kalau kalah langsung tetap besarkan lotnya misalnya seperti itu. Kemudian akan saya lanjutkan ke paragraf lagi berikutnya. Orang-orang menipu dan mempermainkan diri sendiri. Berbohong pada orang lain itu buruk, tetapi berbohong pada diri sendiri, pada diri Anda sendiri itu sia-sia, teman-teman. Sepertinya itu bukunya ngomong gitu. Toko buku penuh dengan buku-buku bagus tentang diet, tetapi dunia masih penuh dengan orang-orang yang kelebihan berat badan. Buku ini akan mengajarkan Anda cara menganalisis dan berdagang di pasar, mengendalikan risiko, dan mengelola pikiran Anda sendiri. Saya bisa memberi Anda pengetahuan, hanya Anda yang bisa memberikan motivasinya. Jadi tetap harus di tangan Anda sendiri kan yang memutuskan, itu maksudnya. Kemudian paragraf berikutnya, Anda ingat ini dan ingat ini dan ingat ini. Tulis seperti itu, dan ingat ini. Seorang atlet yang ingin menikmati olahraga beresiko harus mematuhi aturan keselamatan dan mengurangi resiko. Anda akan mendapatkan rasa pencapaian dan kendali yang lebih besar. Hal yang sama berlaku untuk trading, untuk perdagangan. Untuk orang trading juga seperti itu. Anda hanya bisa sukses dalam trading jika Anda menganggapnya sebagai pengejaran intelektual yang serius. Trading emosional itu mematikan. Trading yang emosional, yang emosi, yang impulsif itu membunuh, mematikan. Untuk memastikan kesuksesan, praktikan money management, manajemen keuangan yang defensif. Seorang trader yang baik mengawasi modalnya dengan cermat, seperti seorang penyelam profesional mengawasi pasokan udaranya, mengawasi pasokan oksigen di tabungnya itu ya. Kemudian 2, psikologi adalah kuncinya, disebutkan dalam buku ini di halaman 11. Psychology is the key gitu ya. Ingatkah Anda, ya, tertulis seperti itu, ingatkah Anda bagaimana perasaan Anda terakhir kali melakukan order? Apakah Anda cemas untuk langsung masuk atau takut rugi? Ya, apakah Anda cemas untuk langsung masuk atau Anda takut rugi? Apakah Anda menunda-nunda sebelum melakukan order? Ketika Anda menutup transaksi, apakah Anda merasa gembira atau terhina? Perasaan ribuan trader menyatu menjadi gelombang psikologi besar dan menggerakkan pasar. Jadi perasaan dari ribuan trader, banyak trader itu menyatu menjadi gelombang psikologis yang begitu besar, yang kemudian menggerakkan pasar. Segitu teman-teman maksudnya.
turun dari roller coaster. Ini tertulis cukup besar di bawahnya ya sebagai header. Mayoritas trader menghabiskan sebagian besar waktu mereka mencari peluang trading yang bagus. Begitu mereka masuk, ya, begitu mereka memasuki posisi open posisi trading, ya, mereka tidak berhasil. Dikatakan di buku seperti itu, melainkan hanya ingat ya, melainkan hanya mengeliat kesakitan dan tersenyum senang. Mereka seperti naik roller coaster emosi, jadi digolak-galik ya. Mereka itu seperti naik roller coaster emosi disebutkan, dan melewatkan elemen penting untuk menang, yaitu pengelolaan emosi. Ya. Ketidakmampuan mereka mengelola diri sendiri menyebabkan manajemen risiko yang buruk dan loss ya, dan rugi dan kerugian. Jika pikiran Anda tidak selaras, di paragraf bawahnya, jika pikiran Anda tidak selaras dengan market, tidak selaras dengan pasar, atau jika Anda mengabaikan perubahan psikologi massa, Anda tidak akan bisa menghasilkan uang dari trading. Semua profesional yang sukses tahu betapa pentingnya psikologi. Kebanyakan amatir yang merugi mengabaikannya, alas langsung aja seperti itu. Jadi menyeimbangkan fear dan greed-nya itu memang susah ya. Orang naik wis profesional, wis ahli, sudah ahli itu tipe selancarnya itu memainkan emosinya, psikologinya. Tapi jangan langsung gitu ya, saya psikologi ya, itu susah. Kan banyak orang-orang baru ya, trader baru ya, termasuk mungkin saya. Saya itu yang penting psikologi, yang penting mindset. Nah, ini benar tapi kurang gitu. Nggak benar. Karena apa? Semestinya memang teknikal itu juga harus dipahami dulu ya. Yang katanya ngecat itu nggak begitu penting ya. Ya memang iya, tapi memang itu sebagai basic ya untuk technical analysis mungkin. Atau Anda paling nggak tahu tentang fundamental ya. Anda tahu tentang cara menganalisa berita, cara cari berita, misalnya di Forex Factory, atau paling nggak teknikal dasar, tahu apa itu perbedaan klasik, maksudnya klasik technical analysis, modern technical analysis, membedakan seperti itu. Kemudian chart pattern dasar, misalkan di gold apa sih yang paling oke untuk pattern apa yang paling oke, pattern terbagi apa, continuation, ada pembalikan, terus apa support resistance ya, terbagi berapa, misalkan 3, ada dynamic, ada klasik awal, terus ada harmonic support resistance. Nah, seperti itu memang tetap harus dipelajari ya. Baru sesudah kamu oke tentang itu semua, baru mengarah ke psikologi ya. Jadi jangan ngomong psikologi dulu, nanti malah chaos ya. Mungkin seperti itu, mungkin ya. Cuman itu kan hanya sepemikiran saya. Kemudian paragraf di bawahnya akan saya bacakan. Jika pikiran Anda tidak selaras dengan pasar, atau jika Anda mengabaikan perubahan psikologi massa, Anda tidak akan bisa menghasilkan uang dari trading. Ini paragraf yang tadi ya. Semua profesional yang sukses tahu betapa pentingnya psikologi. Kebanyakan amatir yang merugi mengabaikannya. Nah, sudah tahu teknikal, baiknya memang harus dibarengi dengan belajar psikologi ini ya. Jangan FOMO ya, jangan asal open posisi. Teman-teman dan mahasiswa yang mengenal saya sebagai psikiater, sering bertanya apakah ini membantu saya sebagai seorang trader. Psikiatri yang baik dan trading yang baik memiliki satu prinsip penting yang sama, teman-teman. Punya ini ya, sesuatu yang sama gitu. Tidak disebutkan dalam bukunya Pak Elder. Keduanya berfokus pada realitas, pada melihat dunia apa adanya. Dia melihat dunia apa adanya. Untuk menjalani hidup sehat, dan harus hidup dengan mata terbuka, realistis gitu mungkin maksudnya.
Untuk menjadi trader yang baik, Anda perlu trading dengan mata terbuka, mengenali tren dan perubahan yang nyata, dan tidak membuang waktu atau energi untuk fantasi. Cepet kaya, full gini, langsung dong full margin. Begitu tanpa strategi ya. Penyesalan dan angan-angan disebutkan nih. Isinya cuma penyesalan dan angan-angan, imajinasi, fantasi. Kemudian tertulis cukup besar di sini, permainan pria. Catatan perusahaan pialang menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang adalah laki-laki. Arsip perusahaan saya di elder.com mengkonfirmasi bahwa sekitar 85 hingga 90% pedagang adalah laki-laki. Namun persentase pedagang perempuan di antara klien saya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak edisi asli. Edisi asli buku ini ya, yang Trading for Living, ditulis 20 tahun yang lalu. Berarti ini aja ditulis 2014 ya, karena 20 tahun lebih lama lagi nih. Oke, saya lanjutkan. Karena bahasa Inggris pada dasarnya sama, he, lebih mudah diucapkan daripada he or she, atau berganti-ganti kata ganti. Untuk memudahkan membaca, saya akan menggunakan kata ganti maskulin di seluruh buku ini. Tentu saya tidak bermaksud untuk menghormati para pedagang perempuan di sini. Nah, disebutkan. Ini jadi klaimnya biar aman. Faktanya, saya menemukan bahwa persentase trader sukses lebih tinggi di kalangan perempuan. Oh iya ya, perempuan juga lebih ini ya, lebih jago ya. Iya, kalau kamu orang jos-jos itu ya, yang nyiptain perempuan ya, coding gitu ya, codingan apa? Codingan pertama kali perempuan ya, kalau yang bikin itu ya, coding komputer itu ya, bahasa pemrograman. Kemudian ada lagi buku itu, kalau jenengan mau beli itu Secret Trading Fibonacci, Fibonacci Trading karya Caroline Bourdin ya. Bu Caroline jago banget itu ya. Bu Caroline itu ada Fibonacci-nya itu jos sekali itu. Perempuan juga itu. Saya bacakan lagi. Faktanya, saya menemukan bahwa persentase trader sukses lebih tinggi di kalangan perempuan. Secara keseluruhan, mereka cenderung lebih disiplin dan tidak terlalu arogan dibandingkan laki-laki. Ya, benar. Bagaimana buku ini disusun? 3 pilar kesuksesan trading adalah psikologi, analisis pasar, dan manajemen resiko. Ingat-ingat ya, 3 pilar kesuksesan trading adalah psikologi, analisis pasar, dan manajemen resiko. Pencatatan yang baik menyatukan ketiganya. Ya, ada penyempurnaan pencatatan yang baik menyatukan ketiganya. Buku ini akan membantu Anda mempelajari dasar-dasar dari semua aspek ini. Bagian pertama buku ini akan menunjukkan cara mengelola emosi dalam trading. Saya menemukan metode ini saat berpraktik psikiatri. Metode ini sangat meningkatkan kemampuan trading saya dan dapat membantu Anda juga mestinya. Bagian kedua akan berfokus pada psikologi massa di pasar. Perilaku massa lebih primitif daripada perilaku individu, teman-teman. Kalau crowd, jadi orang itu kadang berani kalau temannya banyak, ya memukulin orang sembarangan, premanisme itu beraninya kalau ada masa. Kalau sendiri ciut dia, kan sering melihat ya, yang salah bro. Jika Anda memahami perilaku massa, Anda akan dapat memanfaatkan perubahan suasana hati mereka, alih-alih terhanyut oleh gelombang emosi mereka. Jadi ketika kita tahu emosi massa seperti apa, tentunya kita akan punya strategi-strategi yang bagus ya, misalkan ya, cenderungnya masa ini fear atau greed. Wah, cenderungnya misalkan kalau emas ini lagi pengen FOMO, nah kita bisa mengatur strategi di situ
tentunya dengan menambah komitmen di teknikalnya Anda. Kemudian saya bacakan lagi. Bagian ketiga akan menunjukkan bagaimana pola grafik mencerminkan perilaku massa. Ini bagian ketiga ya. Analisis teknikal klasik ya, merupakan penerapan psikologi sosial seperti halnya pengambilan jajak pendapat, pola support, resistant breakout, dan pola lainnya mencerminkan perilaku massa. Jadi bentuk-bentuk di chart itu sebenarnya sudah mencerminkan emosinya. Kalau ingat do teori yang pertama itu bahwa chart itu ya, grafik itu mencerminkan kondisi marketnya sebenarnya. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada disebutkan klasik technical analysis ya di bagian ketiga ini. Analisis itu sebenarnya technical analysis itu sebenarnya dibagi dua ya, ada technical analysis klasik dan technical analysis yang modern. Kalau yang klasik itu ya membahas teori-teori, misalkan do teori tentang bagaimana tren, ada 3 tren, ada 3 fase, misalnya seperti itu. Volume must confirm each other kayak gitu. Termasuk yang price discount everything itu ya, itu juga masih dalam penggabungan teori teknikal klasik, menentukan support resisten tanpa indikator ya, masih Fibo misalkan untuk harmonik, terus menggunakan klasik support resisten yang menarik garis swing high atau swing low-nya, membentuk pattern, misalkan ada symmetrical untuk continuation, ada double agent, double top, double bottom, sampai gambar-gambar itu masih klasik. Kalau modern itu sudah pakai seperti indikator ya, misalkan Ichimoku Kinkuhyo misalkan, atau menggunakan indikator trend following seperti EMA, atau indikator momentum seperti stokastik. Itu sudah kalau sudah pakai indikator-indikator seperti itu sudah disebut sebagai modern technical analysis. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk melengkapi keterangan di bagian 3 ya. Kemudian bagian keempat akan mengajarkan Anda metode modern analisis teknis komputerisasi. Indikator memberikan wawasan yang lebih baik tentang psikologi massa dibanding pola grafik klasik. Nah, makanya tadi nyambung ya. Ini sudah modern technical analysis. Kemudian setelah titik ya, indikator pengikut tren membantu mengidentifikasi tren pasar. Sementara oskilator menunjukkan kapan tren tersebut siap untuk berbalik. Nah, kalau indikator itu kan terbagi dari beberapa kategori ya. Nah, ini yang sering ya. Yang sering itu kan kita pakai trend following kayak EMA. Misalkan setting aja terserah EMA berapa banyak ya di internet. Itu trend following. Kondisinya dia itu bukan leading ya, lagging terhadap market ya, terhadap price movement-nya yang ada di grafik itu. Kalau EMA moving average, exponent moving average terserah ya. Itu dia laggingnya melambat. Golden cross, dead cross-nya itu harga itu sudah move duluan, sudah bergerak duluan. Nah, kalau indikator yang oskilator, misalkan stokastik ya, ada slow 533 misalkan, atau apapun lah ya, itu dia itu leading ya, memimpin, leading duluan, karena itu disebut indikator momentum. Kalau moving average itu indikator trend following, mengikuti tren. Kalau momentum beda ya, momentum itu kayak nafas dan energinya dari sebuah move market itu mau kemana. Kalau sudah atas misalkan dia overbook tuh, biar itu kan jenis jual ya, energinya sudah habis untuk naik. Kalau oversold kebalikannya, dia sudah ada kemungkinan habis untuk terus jenam. Nah, maka waspada kalau Anda punya sell ya TP seperti itu. Apalagi di situ ada divergen, misalkan ada divergen ada positif negatif ya. Ada yang ini divergen yang positif, berarti akan melanjutkan trennya yang naik. Nah, itu banyak lah di trend, banyak ya. Saya lanjutkan lagi yang kelima ya, berarti volume dan minat terbuka juga mencerminkan perilaku kerumunan ya. Disebutkan volume dan minat terbuka juga mencerminkan perilaku kerumunan. Bagian 5 akan berfokus pada
keduanya, serta pada perjalanan waktu di pasar. Kerumunan atau keramaian massa memiliki rentang perhatian yang pendek, dan seorang trader pedagang yang menghubungkan perubahan harga dengan waktu akan memperoleh keuntungan yang kompetitif. Ini bagian 5. Kemudian bagian ke-6 akan berfokus pada alat-alat terbaik untuk menganalisis pasar saham serta keseluruhan. Alat-alat ini dapat sangat membantu bagi para trader, para pedagang indeks saham berjangka dan opsi. Kemudian di bagian ke-7 akan menghasilkan beberapa sistem perdagangan. Kita akan mulai dengan triple screen yang telah diterima secara luas, lalu meninjau sistem perdagangan impuls dan channel. Bagian 8 akan membahas beberapa kelas instrumen perdagangan. Bagian ini akan menguraikan kelebihan dan kekurangan ekuitas, future, opsi, dan falas, sekaligus menghilangkan kabut promosi yang menyelimuti beberapa pasar ini. Bagian ke-9 akan membawa Anda ke topik terpenting tentang manajemen keuangan, money management, ya. Aspek penting dari trading yang sukses ini diabaikan oleh kebanyakan, oleh yang rata-rata trader amatir, trader baru. Anda mungkin memiliki sistem trading yang brilian, tetapi jika manajemen risiko Anda buruk, ya, misalkan Anda lotnya buruk, nggak tahu itu lot itu kalau 100 pip itu hilang berapa, perbandingan yang bagus kayak gimana, apakah 1:1, satu resiko, satu reward, apakah 5 risiko tapi rewardnya cuma 1 lah, ini kan nggak good deal ya, seperti itu. Aspek penting dari trading yang sukses itu diabaikan oleh kebanyakan trader amatir yang tadi ya, money management, manajemen risiko. Anda mungkin memiliki sistem trading yang brilian, tetapi manajemen risiko Anda buruk. Ini juga bagus sekali ya. Serangkaian kerugian singkat akan menghancurkan akun Anda. Jadi Anda ngumpulin banyak-banyak, sedikit sekali Anda bikin lot besar, langsung hilang gitu. Berbekas segitiga besi. Pengendalian risiko dan perangkat lainnya, Anda akan menjadi trader yang lebih aman dan efektif. Oke, saya bacakan lagi. Bagian 10 akan membahas seluk-beluk trading, menetapkan stop loss, target profit, dan memindai detail praktis. Ini akan membantu Anda menerapkan sistem apapun yang Anda inginkan. Bagian ke-11 akan memandu Anda mempelajari prinsip dan template pencatatan yang baik. Kualitas catatan Anda adalah prediktor terbaik kesuksesan Anda. Saya akan menawarkan unduhan gratis template yang saya sukai, disebutkan di buku tersebut. Terakhir, buku ini memiliki panduan belajar terpisah. Panduan ini berisi dari 100 pertanyaan, masing-masing terikat dengan bagian tertentu dalam buku ini. Semua pertanyaan dirancang untuk menguji tingkat pemahaman Anda dan menemukan titik buta apapun. Setelah Anda selesai membaca setiap bagian buku ini, ada baiknya Anda membuka panduan belajar yang menjawab pertanyaan yang relevan dengan bagian tersebut. Jika hasil tesnya kurang memuaskan, jangan terburu-buru baca ulang bagian buku tersebut dan ulangi tesnya. Anda akan menghabiskan berjam-jam membaca buku ini ketika Anda menemukan ide yang tampak penting bagi Anda. Ujilah dengan satu-satunya cara yang penting pada data pasar dan perdagangan Anda sendiri. Anda akan menjadikan pengetahuan ini milik Anda hanya dengan mempertanyakan dan mengujinya. Oke. Kemudian di
Tiga, kemungkinan yang melawan Anda. Mengapa sebagian besar trader merugi dan tersingkir dari pasar trading yang emosional? Ya, trading yang emosional. Saya baca lagi ya. Mengapa sebagian besar trader merugi dan tersingkir dari pasar trading yang emosional dan tanpa berpikir panjang adalah alasan utamanya. Tetapi ada alasan lain. Pasar sebenarnya dirancang sedemikian rupa sehingga sebagian besar trader harus merugi. Industri trading perlahan-lahan membunuh trader dengan komisi dan sleeping. Anda membayar komisi untuk masuk dan keluar di perdagangan. Sleeping adalah selisih antara harga saat Anda mendapatkan order dan harga saat order tersebut terisi. Ketika Anda menempatkan order limit, order tersebut terisi pada harga Anda atau lebih baik, atau tidak terisi sama sekali. Ketika Anda ingin masuk atau keluar dan menempatkan order pasar, order tersebut seringkali terisi pada harga yang lebih rendah daripada harga saat menempatkannya. Kebanyakan amatir tidak menyadari bahwa yang ditimbulkan oleh komisi sleeping sama seperti petani abad pertengahan tidak dapat membayangkan bahwa kuman kecil tidak kasat mata dapat membunuh mereka. Jika Anda mengabaikan sleeping dan berurusan dengan broker yang mengenakan komisi tinggi, Anda bertindak seperti petani yang minum dari kolam renang umum saat wabah kolera. Industri perdagangan terus menguras uang dalam jumlah besar dari pasar bursa. Regulator, broker, penasihat keuangan bergantung pada pasar. Sementara generasi demi generasi pedagang terus merugi. Pasar membutuhkan pasokan baru. Para pecundang, sebagaimana para pembangun piramida kuno, membutuhkan pasokan budak baru. Para pecundang membawa uang ke pasar yang penting bagi kemakmuran industri perdagangan. Jadi orang baru-baru ini menjadi korban ya teman-teman. Oke, seperti itu dulu. Ini sampai di halaman 15. Selanjutnya saya akan bacakan lanjutnya besok hari ya. Akan melanjutkan ke permainan zero sum minus sum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.